Oke, mulai. Halo pemirsa, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami di sini, Duo Laki Channel. Saya sebagai host Uzia Grisanto Pralinangin dan ada brother saya Karis Blessing Siregar. Dan kali ini kami sudah mengundang narasumber yaitu Kak Indriani Tiara Jevanya. Kak Indri ini adalah mahasiswa tingkat akhir atau skripsi yang Fakultas Sastra Jepang di USU, Universitas Sumatera Utara. Jadi kami akan kepo kampus. Apa sih kepo kampus? Ya, kita lihat nanti apa aja kepo-kepo kampus di USU. Jadi waktu kesempatan saya persilakan untuk Bang Karis Blessing Siregar. Halo Indri, Hai, apa kabar? baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Udah kapan masuk ke USU? Sejak kapan? Saya masuk USU 2015. 2015. Dan memilih USU kenapa? Apa karena dekat rumah? Enggak, karena memang pengen di PTN kan, karena memang domisili Medan. Jadi kan PTN di Medan kan USU salah satunya kan. Ya, Dan kenapa memilih Jepang? Mungkin kepengen S2-nya di Jepang. Oh, enggak. Sebenarnya kalau misalnya kalian perlu tahu, aku 2015 itu enggak langsung Jepang. 2015 itu saya di ekonomi USU. Lalu kemudian lagi ambillah sastra Jepang di 2016 kayak gitu. Jadi mungkin dibilang suka Jepang sih enggak, cuman apa ya? Memang suka ketemu orang gitu. Saya orangnya enggak. Kalau ekonomi kan stuck, kita ngitung-ngitung data-data dokumen gitu kan. Jadi bosen. Jadi kalau misalnya bahasa, ini kan lebih banyak ngomong, ketemu orang gitu. Mungkin talentanya di situ. Apa sih yang menarik di bahasa Jepang? Sastra Jepang lah, apa yang menarik gitu? Yang menarik di sastra Jepang itu adalah apa namanya? Apa ya? Banyak acaranya gitu sastra Jepang. Kenal ini apa sih istilahnya anime nggak anime? Terus banyak cosplaynya kayak gitu kan. Memang aku nggak hobi, cuman kan asik aja gitu lihatnya. Tiap tahun ada acara kayak gitu. Terus kepengen ngelanjut lagi nggak studi bahasa Jepangnya untuk lanjut S2 atau mungkin kerja di Jepang karena kan sudah jago nih bahasa Jepangnya. Ya pastilah, pasti ada impian pengen kerja di Jepang sih. Ya. Pasti ada. Kalau boleh tahu USU sendiri gimana? Maksudnya pertemanan di USU sendiri gimana? Pertemanan di USU tuh tergantung dari fakultas sih, karena memang saya kan di Fakultas Ilmu Budaya itu kan anaknya agak anak lapangan gitu kan. Beda dengan anak ekonomi hukum yang memang agak tertutup. Kalau FIB itu di situ sejarah, di situ etnomusikologi, musik kan, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Jadi kan tiap tahun bahasa Jepang ada acaranya, bahasa Mandarin ada acaranya gitu. Jadi banyak acara. Jadi orangnya tuh lebih lapangan kalau di fakultasku, beda dengan fakultas lain. Tergantung dari fakultasnya gitu. Berarti jurusan favorit dong USU Jepang, sastra Jepang. Ya sekarang sih menurutku iya, karena orang juga rame-rame juga ke bahasa Jepang karena kan banyak banget yang suka Jepang kan, apalagi yang wibu-wibu yang anime gitu. Jadi banyak peminatnya. Bahkan yang suka Korea karena belum ada di USU bahasa sastra Korea, jatuhnya ke Jepang. Dia suka Korea tapi dia nggak masuknya ke Jepang gitu. Jadi yang suka Korea, yang suka Jepang semua numpuk di sastra Jepang USU gitu. Berarti suka anime juga, Indri? Aku enggak. Aku suka tapi bener kan ada orang yang mania ya. Suka kan. Tapi aku enggak terlalu gitu loh. Tapi ngikut tapi enggak terlalu. Kalau dari USU sendiri nih, orang-orangnya
berarti campur-campur ya? Iya, Sukunya iya, maksudnya. campur-campur. Iya, campur-campur. Cina-nya gitu-gitu. Batak semuanya di situ sih semua udah campur lah, nggak ada dominan, nggak ada mayoritas. Tapi dosen di sana gimana sih dosen di sana? Dengar-dengar aja deh dari alumni, mungkin jurusan lain atau mungkin dari sastra Jepang sendiri. Kalau dosen di sana orangnya eh apa ya? Ya seperti dosen di kampus Anda mungkin ya. Dosen semua dosen yang nggak ada yang spesial. Kayaknya kampusmu dengan kampusku sama lah dosennya. Sama semua sih. Ya Nggak ada yang kan kita nggak tahu mungkin di USU sendiri, wah lebih ribet nih, atau mungkin wah agak gampang nih gitu. Jadi bisa sih cerita-cerita sedikit dosen yang ada di sana. oh dosen yang di sana. Kebetulan dosen di sana, dosen di USU memang semuanya PhD S3-nya di Jepang semua. Jadi lebih apa ya? Lebih mengayomi sih kalau di jurusanku ya, lebih mengayomin, lebih karena kami juga fakultasnya banyak acara kan. Jadi dosen juga banyak ketemu mahasiswa, tapi nggak hanya di kelas. Jadi kita ada acara, nanti dosennya juga ikut masang terata juga dia ikut gitu loh. Jadi lebih nggak gimana ya, kita nggak terlalu segan, nggak terlalu takut, tapi tetap segan, tetap menghormati sih, tapi lebih kayak friend juga, bisa jadi kayak temen gitu. Dosennya enak sih, cuma yang namanya di PTN susah masuk susah keluar juga kan, jadi memang semuanya itu yang udah hukum alam. Emang kenapa? Alasannya kok bisa susah masuk? Susah masuk, susah keluar maksudnya. Kenapa? Iya kan, ya Alasannya? susah keluar, alasannya karena memang apa ya, mempersulit mungkin nggak, sedikit dipersulit gitu sih, karena kan aku juga lagi skripsi kan, agak sulit gitu. Kok nggak keluar-keluar saya nih. Terus kedepannya mau apa ya? Ada target nggak sih kedepannya mau ngajar bahasa Jepang di sekolah atau mungkin kerja dulu di mana gitu? Kalau misalnya dapat scholarship, beasiswa, mungkin pengen ke Jepang. Saya sekarang lagi cari-cari channel, cari-cari program gitu di internet mungkin ya. Lebih ke situ untuk cari suatu program atau suatu perusahaan yang menyediakan beasiswa untuk ke Jepang. Karena kalau bayar sendiri nggak mungkin, saya sendiri nggak mungkin kan, terlalu mahal di Jepang itu kan. Tapi program banyak, kalau negara Jepang itu banyak program beasiswa kan. Jadi mungkin lebih ke situ, cuman kerja juga boleh gitu, kerja ke sana juga banyak sih, Jepang banyak menyediakan, tapi yang nggak kepikiran itu untuk lanjut S2 di PTN-nya sendiri gitu, nggak lanjut S2 di USU-nya sendiri tuh belum kepikiran ke situ, karena kan di USU S2 bahasa Jepang tuh nggak ada, lebih ke linguistik gitu. Jadi nggak linguistik nggak lah, kalau bahasanya iya gitu. Tempat Gitu. yang asik buat nongkrong di USU di mana? Tempat yang asik di kantin Gema namanya. Gema itu apa? Itu kantin kayak gelanggang mahasiswa. Terus isinya di dalam apa selain jual makanan mungkin ada Kayak yang menarik gitu? jadi kayak kantinnya itu kayak food court sih, kayak food court, cuman dia di gelanggang mahasiswa, tapi di halaman gelanggang mahasiswanya itu gitu loh. Kok gelanggang Berarti mahasiswa itu kan ada acara besar gitu. Jadi kalau acaranya kosong ya udah jadi kantin food court gitu sih. berarti luas gitu ya tempatnya. Iya, kayak numpuk gitu loh, kayak food court gitu. Gitu lah pokoknya. Sekalian belajar juga enak nggak di situ? Belajar untuk kerjain Enak, tugas. boleh bisa juga gitu belajar. Kan gelanggang mahasiswa kan, jadi tempatnya tuh kayak outdoor, terbuka. Enak lah, jadi apa aja, tempat nongkrong, tempat belajar. Jurusan favorit di sana apa? FK sih, setahu saya masih A dan FH. Itu Ya, FK dan kenapa FH. kenapa alasannya bisa paling favorit di USU? Karena
rame. Jurusannya favorit kan, banyak yang mau masuk gitu loh, banyak sekali yang mau masuk FK dan FH. Ya jurusannya rame gitu, karena kan satu fakultas cuma jurusan hukum gitu. Satu fakultas itu gede, tapi itu banyak kali gitu, mahasiswa itu banyak kali gitu. Gitu sih. Apa mungkin biaya uang kuliahnya lebih mahal atau mungkin gimana? Mungkin Kalau biaya. Kalau fakultas hukum, biayanya bisa kita samakan dengan fakultas psikologi kan, sama. Cuman dari teman-teman, dari zamannya aku SBM gitu kan, orang pada mau anak hukum, mau anak IPA, mau anak IPS, ngejernya di FH, kayak gitu. Cuman dari orang sih aku dengar, kamu mau masuk apa? FH, kalau FH, FK gitu. Nggak pernah, kamu masuk apa? Sastra Jepang, itu kayak kurang masuk. Kayak Emang sama dong. gitu. Apa nih Usia mau ditanyain sama Kak Indri? Kalau aku penasaran, apakah dosennya itu dari Jepang atau gimana? Dosennya orang Indonesia, cuman Ya. dia S3-nya di Jepang, tapi PNS-nya di IU balik lagi gitu. Mana tahu kan ada didatangkan secara khusus kan dosen yang dari Jepang, kan kita kan nggak tahu. Ya. Kalau yang datang itu nggak dosen, dia tuh lebih ke native speaker gitu aja, kayak punya durasi cuma 2 bulan di USU ngajar, kayak nggak lama banget gitu. Tapi sering datang sih native speaker kayak gitu. Dan bagaimana sih mahasiswanya Kak? Apakah ganteng-ganteng atau cantik-cantik? Aduh, kalau jurusan aku mah orangnya lebih ke lapangan, ceweknya tuh lebih preman kalau di jurusan aku. Karena kita tuh nggak apa ya, nggak terlalu kepikiran untuk yang ngerawat kecantikan banget gitu. Kalau kita sandingin dengan hukum atau jurusan ekonomi tuh yang perempuan tuh bakal minder. Kalau kita tuh lebih casual, lebih apa ya, yang penting mandi aja udah gitu. Gitu sih. Oh, gitu ya. Cuman kalau misalnya di Jepang, ya mungkin dari fakultas aku jurusannya perempuannya agak bisa dibedakan, karena kan kalau cewek-cewek Jepang yang benar suka Jepang kan penampilannya kan agak beda, agak berponi kayak cewek Jepang kayak apa ya, kayak anime gimana, kayak gitulah pokoknya. Teman-temanku kan banyak yang begitu soalnya. Dan nanti kalau ada nanti cowok Jepang mendekati Kakak, apakah Kakak tertarik? Ini kayaknya bukan kepo kampus, kepo. Iya, biar banyak juga yang mengetahui kan. Tapi Kalau cowok Jepang mendekati ya aku pasti tertantang, karena kan bahasanya kan, ayo kita ngomong bahasa Jepang, kan dia ngomongin bahasa Indonesia kan, ya pasti welcome, pasti terbuka untuk ngomong bahasa Jepang, bukan untuk ke yang lain-lain. maksudnya kan dalam hal sesuatu gitu kan, lebih spesifiknya. Nantilah itu tertarik, ya. nggak tertarik. Karena kan tertarik tergantung orangnya. Berarti kalau cowok Jepang terlalu ketutup orangnya, enak ngomong tapi kan nggak kayak kita orang Indonesia kan, haha hihi, kayak nggak jaga-jaga image gitu kan. Kalau cowok Jepang itu, apalagi kan aku pernah ke Jepang kan, stay hampir 4 bulan di situ kan, jadi kayak apa sih, garing gitu. Kayak diem banget gitu, jadi kayak masih pikir-pikir kan kalau itu. Jadi kalau masih teman boleh. Makanan kesukaan Kakak gimana? Apa makanan kesukaan dari Jepang? Sushi lah pasti, karena kan di Indonesia masih sushi yang membanjir, yang lain kan kurang ada gitu. Tapi mahasiswa di sana kebanyakan maksudnya dalam arti ada yang selain dari Jepang deh, mahasiswa dari Jepang yang kuliah di USU ada nggak sih mahasiswa luar negeri lagi? Oh, nggak ada sih. Untuk selama aku kuliah 3 tahun ini belum ada, nggak ada. Justru yang dari Jepang mahasiswanya nggak kuliah di bahasa Jepang, mereka kuliahnya di bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia. Jadi ya? nggak ke bahasa Jepang, bahasa Indonesia gitu. Karena dia ngapain lagi belajar bahasa Jepang, kan belajarnya bahasa Indonesia. Terus yang paling sulit mata kuliah di sastra Jepang apa? Paling sulit Mata kuliahnya?
statistik mata kuliah umum. Emang kenapa? Alasannya? Karena kan ngitung-ngitung, kita yang Heeh. nggak pernah masuk yang ngitung-ngitung dikasih ngitung satu semester kan juga Loh, kok bisa ada statistika. hitungan bahasa Jepang? Iya nggak tahu dapatnya gitu statistika. Terus yang paling gampang mata kuliah bahasa Jepang? Kalau menurut aku sendiri mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa Jepang gampang. Kalau menurut aku ya Apa? sih Paling semuanya gampang deh. Paling yang gampang, paling gampang. percakapan lah. Karena kan cuma ngomong-ngomong aja gitu bahasa Jepang, nggak nulis. Dan apa namanya? Apa sih yang pengen kamu harapkan ketika nanti tamat ke USU? Apa yang kamu harapkan? Mungkin ada yang perlu dirubah. Kalau dari jurusanku sebenarnya bagus banget, jauh banget perubahannya ya dari papaku juga kan compare, dia kan dari alumni sastra Jepang juga kan. Jadi dia pun membandingkan jurusanmu sekarang udah bagus katanya kayak gitu, udah lebih maju, udah lebih baik minatnya. Cuman apa ya, anak-anaknya itu karena kan sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya banyak acara, mahasiswa banyak acara nggak masalah ya, namanya mahasiswa kan beracara gitu kan, ketemu orang. Cuman mereka saking sibuknya dengan acara, kadang lupa kalau kita sudah kuliah di bahasa, udah jadi anak bahasa, itu paling tidak kita tuh harus bisa ngomong umumnya dalam bahasa Jepang gitu. Jadi enggak sedikit juga, enggak hanya di USU ya, dimanapun, tapi enggak sedikit sih mahasiswa atau sarjanawan dari bahasa lah gitu, kita nggak bilang kampusnya, yang dia udah bahasa tapi dia nggak pandai ngomong bahasa. Jadi kan sulit sih menurut aku kalau kayak gitu. Kalau kita udah di bahasa, paling tidak lu bisa ngomong bahasa Jepang atau lu ngerti orang ngomong bahasa Jepang itu apa gitu, yang harus sedikit dibenahi gitu, diintrospeksi menurutku ya. Tips-tips untuk masuk ke USU apa nih? Tips masuk ke USU adalah uh, lebih gampang ya, atau ya kalau pasti lebih gampang ya pasti kan kalau kamu orang Medan ya gampang lah masuk USU. Kalau kamu Terus apa domisili lagi? Medan tuh terus paling tidak pasang pilihan itu yang tinggi satu, yang rendah satu. Dan kalau misalnya di Medan kan PTN-nya kan nggak cuma USU, ada Unimed. Nah, kalau menurutku, dari pengalamanku, apalagi yang udah 2 tahun ujian, terus gitu kan, kalau udah USU aja, jangan USU Unimed gitu. Pilihan 1 USU, pilihan 2 USU, jangan pilihan 1 USU, pilihan 2 Unimed. Karena itu kan, apa sih, pengalamanku yang kayak gitu banyak yang nggak jebol gitu. Jadi kalau misalnya USU ya jurusannya beda nggak masalah, ya tapi jangan beda-beda. Gitu. Terus kata-kata buat anak-anak yang akan pengen kuliah di USU, mungkin yang akan segera masuk ke USU, dan juga untuk tahun depan, apa sih kata-kata motivasi buat kamu supaya bisa terus berjuang di USU? Pokoknya yang bakal mau masuk bener-bener dia nggak dikasih orang tuanya untuk keluar kota gitu kan, dan dia di Medan harus PTN gitu. Menurutku kalaupun SBM nggak lulus tuh jangan langsung kecil hati sih. Tetap berjuang aja, karena nggak bisa SBM di D3 USU juga bisa ada ujiannya. Di Mandiri juga nggak masalah gitu. Di Mandiri pun saya pikir kalau di Mandiri pun yang penting kalau memang kamu mau di USU nggak terlalu mahal baik biayanya, daripada kamu nanti di swasta sebenarnya sama aja harganya sih gitu. Jangan stuck di satu planning gitu, di planning berikutnya. Dan apa sih yang kamu kangenin nanti ketika tamat dari USU? Ya kangen lah Ya kan, apa, hal apa tuh? ya pasti kangennya, namanya kita mahasiswa pasti kangen beracaranya, terus kangen cabutnya, kangen titip absennya. Tapi kan ada hal-hal kayak gitu yang pasti mahasiswa lakuin sekali 2 kali dalam dia kuliah 4 tahun, pasti aku pribadi kan ada hal-hal kayak gitu kan pasti aku kangenin. Terus kangen
banyak sih hal-hal yang dikangenin. Nanti nongkrong di Gemanya, nongkrong di ini pasti kan aku kangenin gitu. Apalagi kan di sastra Jepang juga apa ya, kita tuh apa ya, bener-bener kekeluargaan banget gitu. Apalagi lebih ke fakultasnya sih, fakultasnya lebih keluarga banget. Karena sering banyak acaranya itu, jadi kami orangnya. Oke, Usi, ada lagi nggak mau ditanyain? Jangan tanya yang enggak. Oke, kalau itu udah cukup lah. Udah Terus jelas, apa nih? singkat dan padat. Satu kata buat USU sendiri apa? Satu kata buat USU apa? Atau mungkin apa ya? Atau mungkin kata-kata yang sangat berharga deh buat USU apa? Kata-kata yang berharga buat USU tuh aku pribadi, karena aku udah hampir 5 tahun ya, karena kan aku di ekonomi kemarin. Apa ya? Thank you lah udah menjadi salah satu tempat yang paling apa ya, yang paling ngambil peran dalam hidup aku lah selama 4 tahun ini. Mungkin bukan cuma aku, banyak orang-orang, banyak anak-anak muda pasti yang ngerasain yang sama ya kayak aku ya. Apalagi kami yang bentar lagi udah sudah mau selesai di USU gitu kan. Ya banyak sekali lah pengalaman yang diberikan sama USU menurutku ya. Kan karena setiap hari loh aku di USU dari pagi sampai sore selama 4 tahun, tiba-tiba lepas, nggak kesana-sana lagi kan, pasti kan terasa kan udah wisuda kan. Ya, terima kasih buat teman-temannya, terima kasih untuk segala program yang ada, guru-gurunya juga baik-baik banget, mantap lah pokoknya. Kata-kata buat alumni apa nih? Yang sudah wisuda. Buat alumni apa ya? Pokoknya jangan pernah menyerah lah. Jangan pernah minder. Kalau misalnya alumni itu jangan pernah minder bersaing dengan alumni PTN dari manapun, karena harus bangga dengan USU kita, alma mater hijau kita itu harus bangga, mau dari PTN, UI atau segala macam. Jangan pernah bangga tuh, kita tetap satu Indonesia, jangan pernah minder. Merdeka. Terus ini terakhir dari aku, paling untuk anak-anak mahasiswa yang akan berjuang, kata-katanya apa? Satu. Semangat. Maju terus. Kenapa semangat? Kenapa milih semangat? Iya semangat. Iya kalau mau masuk kuliah, ya kalau mau bertarung kan memang harus semangat. Kalau lo itu mana? Oke, Indri, makasih Indri atas kesempatannya, dan mungkin boleh nggak sampaikan like, komen Duolaki Channel. Kenapa? Gimana? Boleh tolong sampaikan like, comment, share, dan subscribe. Duolaki Channel. Ya, jadi buat kalian guys, pokoknya terus pantengin lah channel Duolaki Channel ini, karena narasumbernya mantap. Jadi harus like, subscribe, komen, mantap pokoknya. Nanti kalian pokoknya gitulah. Subscribe. Oke, Indri. Thank you. Makasih ya, Indri, atas waktunya.